Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Sylvia, NPM 18160107. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara saya mengenai kegiatan belajar mengajar pada dua kondisi, yaitu kondisi normal, belajar mengajar seperti biasa, dan yang kedua itu pada kondisi pembelajaran jarak jauh atau daring di masa pandemi COVID-19. Jadi di sini saya melakukan observasi di SDN 1 Kandang Besi, Tanggamus pada tanggal 14 dan 15 Oktober. Jadi saya melakukan observasi ini melalui via telepon. Dikarenakan saya memang tidak sedang berada di kampung dan saya berada di Bandar Lampung, jadi saya melakukan wawancara via telepon dengan guru tersebut dan peserta didiknya. Jadi narasumber yang saya wawancarai yaitu bernama Ibu Eti Revayani SPD dan dua peserta didiknya yaitu Muhammad Farel dan Citra Aurelia. Nah, di sini saya akan langsung memaparkan hasil dari wawancara saya dengan guru tersebut. Nah, sebelumnya pertanyaannya itu komponen pertanyaannya itu ada 5, yaitu bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Lalu yang kedua, bagaimana tahap pembelajaran yang dilakukan guru ketika mengajar. Yang ketiga, pendekatan strategi, model, atau metode pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Lalu media pembelajaran apa yang digunakan guru ketika mengajar. Dan yang terakhir, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, hasilnya akan saya bacakan, yaitu pada tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Eti sebelum mengajar, yaitu pada kondisi normal seperti biasa, mempersiapkan silabus dan RPP, dan juga perangkat-perangkat lain seperti absensi kelas, terus buku BK, dan lain sebagainya. Lalu, sedangkan pada kondisi belajar di masa pandemik ini, tidak banyak yang perlu disiapkan selain silabus dan RPP, yaitu hanya memerlukan alat komunikasi untuk pembelajaran via daring, dan sekali berkala juga melakukan pembelajaran via luring atau rumah keliling. Dan yang pastinya kesiapan mental, karena menurut beliau sangat sulit melakukan pembelajaran di masa pandemik ini. Lalu yang kedua itu tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Eti ketika mengajar dalam kondisi normal, yaitu memberikan materi yang sesuai dengan anak usia dasar. Sedangkan di masa pandemi dia hanya memberikan soal-soal yang mudah dikerjakan, karena kata beliau cara mengajar pada saat daring atau luring ini sudah memiliki ketentuan dari yang berwenang, yang dimana harus memberikan pengajaran yang tidak memberatkan peserta didik. Lalu yang ketiga itu pendekatan strategi, metode, atau model pembelajaran yang digunakan Ibu Eti ketika mengajar, yaitu pada kondisi normal biasanya Ibu Eti menggunakan metode belajar sambil bermain, karena menurut beliau metode ini sangat cocok dengan anak usia dasar kelas rendah. Karena pada saat pembelajaran beliau dipastikan siswanya merasa senang agar tidak bosan dan jenuh ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, lalu pada kondisi pandemik, Ibu Eti sangat mengalami kesulitan saat mengajar, di mana setiap mengajar itu harus ada tuntutannya dari yang berwenang. Jadi beliau itu mengajar sebisa yang beliau lakukan dan pastinya harus selalu memperhatikan peserta didiknya walaupun dari alat komunikasi.
Lalu yang keempat, itu media pembelajaran yang digunakan saat mengajar, yaitu beliau hanya menggunakan media yang ada di sekitarnya seperti papan tulis, media cetak buku, lalu gambar-gambar yang ada di dalam ruangan kelas tersebut. Lalu pada saat pandemi ini dia menggunakan media alat komunikasi seperti telepon. Nah, yang terakhir itu teknik evaluasi yang dilakukan adalah tanya jawab setelah selesai pembelajaran. Lalu setelah selesai pembelajaran, lalu beliau memberikan soal-soal dan juga memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah atau PR. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil wawancara dengan peserta didik, yaitu sama juga memiliki 5 komponen pertanyaan untuk peserta didik. Yang pertama itu, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, lalu apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung, bagaimana perasaan ketika sedang belajar, lalu tugas-tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Hasilnya, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, biasanya Farel dan Citra itu menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, kemudian doa bersama dan absen kelas. Lalu yang kedua itu kegiatan yang dilakukan ketika pembelajaran yang sedang berlangsung, biasanya itu Farel dan Citra itu mengikuti arahan dari gurunya dan memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Jadi mengikuti tata tertib yang sudah berlaku. Lalu yang ketiga, media yang digunakan saat belajar, biasanya Farel dan Citra menggunakan buku cetak, media gambar, dan papan tulis yang ada di kelas. Lalu saat pandemik itu mereka hanya menggunakan buku tulis dan alat komunikasi yang dibantu dengan orang tuanya untuk belajar di rumah mengikuti arahan dari guru melalui alat komunikasi. Nah, perasaan yang dirasakan Farel dan Citra yaitu mereka itu merasa bosan dan kurang nyaman belajar dari rumah. Itu pada saat kondisi seperti sekarang, kondisi pandemi, mereka merasa bosan, jenuh, dan kurang nyaman belajar dari rumah karena mereka biasanya suka bermain bersama teman-temannya, berkumpul bersama, belajar bersama. Jadi ketika belajar di rumah, mungkin mereka merasa seperti aneh gitu. Karena biasanya pembelajaran itu kan dilakukan atau dilaksanakan pada sekolah atau di sekolahan. Lalu yang terakhir, itu tugas yang diberikan oleh guru kepada Farel dan Citra itu biasanya berupa soal-soal yang menurut mereka itu saat mereka mengerjakannya itu katanya soal itu lumayan gampang. Dan juga kalaupun ada soal-soal yang sulit, mereka bilang itu dibantu oleh orang tuanya. Lalu selanjutnya adalah analisis dan pembahasan dari hasil wawancara saya dengan narasumber. Jadi menurut saya cara mengajar yang dilakukan oleh narasumber itu sudah sesuai dan sudah cukup bagus. Karena dari buku yang saya kutip, buku modul ini karya Bapak Dian Andesta Bujuri, SPD MPD, itu pada proses penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pemahaman tentang perkembangan kognitif anak usia dasar itu sangat penting untuk menjadi acuan dalam rangka mendidik dan mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar atau KBM itu akan maksimal apabila materi ajar yang disampaikan dapat dipahami oleh anak. Nah, hal tersebut dapat terjadi ketika tingkat kesukaran materi sesuai dengan taraf kemampuan berpikir anak.
Nah, faktanya, hasil dari suatu penelitian membuktikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara materi yang terdapat di buku siswa dengan taraf kemampuan berpikir anak SD atau MI. Sehingga tidak jarang ditemukan para guru melakukan pengembangan bahan ajar secara personal dengan menyesuaikan kemampuan kognitif siswa. Dan apabila dalam KBM materi yang disampaikan terlalu tinggi, maka konsekuensi logisnya tujuan pembelajaran pun tidak akan sampai secara maksimal. Akibatnya KBM itu hanya akan menjadi kegiatan yang sia-sia. Anak tidak mendapatkan ilmu sesuai yang diharapkan, bahkan tidak jarang mengalami stres. Nah, apa yang dilakukan atau cara mengajar oleh narasumber ini menurut saya sudah sesuai dengan pernyataan tersebut, karena memang beliau mengembangkan cara mengajarnya, jadi tidak berpatokan dengan RPP. Ya, memang sebelum mengajar memang beliau menyiapkan silabus dan RPP untuk menjadi bahan acuan, tetapi ketika cara mengajar ketika yang ada di RPP atau silabus itu ada hal-hal yang sulit untuk diajarkan kepada anak, jadi beliau mengembangkan poin-poin yang ada di RPP atau silabus tersebut supaya apa yang disampaikan beliau itu bisa tersampaikan secara maksimal kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya itu pada tahap kemampuan kognitif anak pada usia 7 tahun. Saya juga mengutip dari buku ini, yaitu di sini ada pernyataan, anak bisa diajak belajar di alam terbuka supaya tidak jenuh dan juga tidak bosan, karena anak pada usia 6-7 tahun cepat merasa lelah dalam berpikir. Fakta ini juga yang menjadi dasar jumlah jam belajar di sekolah yang hanya berkisar 2-3 jam. Ketika belajar lebih dari 3 jam, anak tidak bisa fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pada proses kegiatan belajar mengajar, guru mesti mendidik dan mengajar secara intens, karena pada fase ini anak-anak masih berada pada masa bermain yang membutuhkan kesenangan. Anak-anak belum bisa belajar dengan nuansa yang formal. Jadi, sehingga guru mesti kreatif mendesain pembelajaran yang menyenangkan, seperti dengan cara bernyanyi, menggunakan teks cerita, mendongeng, dan bermain peran. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan metode atau strategi yang dipakai atau yang dilakukan oleh narasumber ketika mengajar, karena ketika dia mengajar dia selalu memperhatikan siswanya agar siswanya merasa tidak bosan dan tidak jenuh saat belajar. Jadi ketika sebelum belajar dia mengajak siswanya atau peserta didiknya itu bernyanyi terlebih dahulu, lalu setelah bernyanyi dia pokoknya dipastikan bahwa siswanya itu merasa senang. Jadi ketika pembelajaran dimulai, siswa bersemangat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa kegiatan bernyanyi atau bermain yang dilakukan narasumber untuk mengajar itu masih dalam konteks pembelajaran. Artinya tidak hanya sekedar bernyanyi saja, tetapi bernyanyinya pun seperti bernyanyi yang di dalamnya itu ada unsur pembelajarannya. Begitupun juga bermain sambil belajar. Lalu pada kondisi pandemi ini, kegiatan belajar mengajar pun menjadi terhalang seperti kegiatan belajar mengajar biasanya, karena di sini harus
siswa atau peserta didik itu harus belajar dari rumah. Nah, hal itu yang menjadi kedua-duanya itu merasa kesulitan. Artinya bukan cuma atau bukan hanya siswa yang mengalami kesulitan. Jadi guru pun juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi sama-sama merasakan kesulitan. Beliau memahami bahwa yang dirasakan siswa itu bosan atau jenuhnya itu sungguh luar biasa, karena beliau juga mempunyai anak yang berada di sekolah dasar. Jadi beliau paham. Tapi yang harus kita ketahui juga, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, kita calon guru, jadi sangat-sangat kita perhatikan bahwa guru juga mengalami kesulitan gitu, yang dimana sebelumnya tidak pernah mengalami mengajar itu dari rumah atau via telepon. Jadi beliau juga merasa bahwa dirinya itu merasa gagal menjadi seorang guru, merasa tidak berhasil, merasa tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh siswanya, karena mau seberapapun atau sekuat apapun beliau itu mengajar siswanya, itu pasti ada saja yang ilmu atau pengajaran yang tersampaikan itu tidak maksimal. Nah, tetapi itu tidak menyurutkan semangat narasumber untuk terus mengasah perkembangan atau pertumbuhan dari peserta didiknya, yang dimana beliau juga bekerja sama terhadap orang tua peserta didiknya itu untuk memperhatikan perkembangan belajar siswa tersebut ketika di rumah. Jadi sangat-sangat beliau perhatikan dan tidak akan melepas tanggung jawabnya sebagai guru walaupun belajarnya harus dari rumah. Jadi solusi saya itu untuk narasumber itu memperbanyak referensi cara mengajar jarak jauh atau via daring itu, supaya setidaknya pembelajaran bisa tersampaikan walaupun kurang maksimal karena kurangnya pemahaman peserta didik dalam menyerap atau menera ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Jadi setidaknya dia sudah berusaha agar siswanya paham apa yang ia sampaikan walaupun memang hasilnya kurang maksimal. Jadi pada intinya itu semua guru itu pasti mengalami keluhan yang sama saat melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau di masa pandemik ini. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya itu adalah keluhan itu dirasakan oleh semua kalangan. Jadi tidak hanya siswa yang merasakan, guru pun juga mengalami hal yang sama pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi bagaimana kedepannya itu tergantung kita, bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat hasil laporan observasi saya dalam bentuk file atau Word yang sudah saya kirimkan lewat grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.